warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Nanda, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Pada bulan ini kita akan masuk di dalam tema develop. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun di setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara, bahkan di sosial media yang kita punyai. Biarlah apapun yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut ini untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita lihat kiri kanan, kita beri salam seperti ini. Ya, kita percaya bahwa kita satu tubuh Kristus. Tuhan mempersatukan kita semua dan kita dapat beribadah bersama-sama. Karena itu mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu telah kami lalui bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan waktu yang terbaik. Kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan dengan saudara seiman kami. Terima kasih Bapa. Kiranya pagi hari ini Tuhan Engkau melawat kami semua. Engkau menjamah kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang indah dan mulia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita memberikan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama.
Tuhan berkata, sukacita yang dari Dia adalah kekuatan kita. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas, tercurah atas kita. Yes. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Mari katakan, namanya Tuhanku, menara yang
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk menyerukan namanya. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Yesus Tuhan. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. segala raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yeshua,
serukan namanya. Mari jemaat saja katakan Yesua, Yesus. Ini nyanyian kami bagimu Yesus Tuhan. Engkau kekasih kami. Yesus, Kau Raja kami Tuhan. Yesua, Dialah kekasih jiwa kita. Amin. Dia Raja segala raja. Yang layak dipuji. Layak disembah. Layak ditinggikan. Layak dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui berbagai peristiwa kejadian. Kita percaya. Dia tetap selalu menyertai kita semua. Amin.
kita semua. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar di Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearernya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul.
God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita? Ingatlah satu hal, bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah, hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus. Nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami, dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Kau yang ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memegang seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh hidup, ini cuma karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kami. Biarlah seluruh kehidupan kami dari hari ke hari, kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di atas mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari hari ke hari kami boleh hidup. Kami melihat janji Tuhan yang terus digenapi bagi kehidupan kami. Kami boleh kuat hari-hari ini cuma karena Tuhan. Tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Berbicara atas kami, hamba pun menyampaikan isi hatimu bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar knowledge,
Tapi biarlah kuasa Tuhan mengalir pagi hari ini, memenuhi setiap kami. Kau yang datang dengan letih lesu, dikuatkan. Kau yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Kau yang datang di dalam kelemahan, biar Tuhan pulihkan. Biar boleh terjadi waktu firman Tuhan disampaikan, waktu pujian penyembahan dinaikkan, mengalir mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau mengalami kesembuhan, kau mengalami kekuatan, kau mengalami pemulihan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Sebab hanya Engkau yang menjadi tempat pengharapan bagi kami Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada apapun Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami. Yang mengerti, tepuk tangan buat dia. Meriah lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Segala hormat, pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Saya sudah bertahun-tahun baru hari ini kembali dengan kasih karunia saya boleh melayani di tempat ini, di rumah bapak saya, dan bapak saya ada di sini. Ya, saya melayani di Rock di Pecatu, ya, dan sebenarnya 2 minggu lalu saya ada di sini, cuman kebetulan saya ada ke Labuan Bajo, dan sampai di Labuan Bajo saya juga melayani di sana. Dan pagi hari ini saya mau sharing, saudara, tentang tema bulanan kita, ya, tentang develop, bagaimana kita mengembangkan. Tapi sebelum ke situ, saudara, saya cuma mau ingatkan begini. Hari-hari ini, saudara, perubahan lepas perubahan cepat terjadi, saudara. Tapi ini menjadi pesan Tuhan buat kita yang tahun lalu diingatkan, dan hari ini diingatkan kembali. Setiap perubahan yang terjadi, saudara dan saya harus beradaptasi. Yang mengerti katakan amin. Beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi, saudara. Gereja sudah mengalami adaptasi dengan cara-cara ibadah. Tapi biar terus di dalam pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, saudara dan saya terus beradaptasi dengan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Saya juga seorang pengusaha, saya bermain di transportasi laut. Hari ini perusahaan saya pun tidak berjalan dari mulai Maret akhir 2020 sampai hari ini. Tapi kalau hari ini bisa berdiri, hari boleh menikmati segala berkat Tuhan. Ini cuma anugerah Tuhan. Dan saya mau beradaptasi dengan segala sesuatunya, saudara. Yang dibilang mau banting setir. Pekerjaan usaha yang ada. Orang tua saya tahu kami di pertengahan tahun lalu mendirikan koperasi dengan satu tujuan untuk membantu, menolong. Daripada anggota yang ada juga bagi para petani, nelayan yang ada di Bali, saudara. Beradaptasi, saudara. Nah tapi pagi hari ini saya nggak ke situ, cuma mengingatkan. Mari terus beradaptasi supaya kita nggak tergeser, saudara. Supaya kita tetap ada dengan segala perubahan yang terjadi, saudara. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar pun di Indonesia. Ya, salah satunya Garuda pun mengalami satu kesulitan. Nah, kita lihat usaha-usaha yang ada di depan sana nantinya itu lebih kepada IT yang luar biasa, saudara. Anak-anak kita diperlengkapi. 2 minggu, 3 minggu terakhir Pak Arifin sampaikan tentang generasi. Kami pun ada generasi hampir sekitar 50-an sampai 60 orang ada di Pecatu, saudara. Saya mengingatkan mereka. Untuk mereka terus belajar, untuk melihat ke depan, untuk belajar IT yang ada. Dan mereka terlebih untuk mereka takut akan Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, kita bicara develop, artinya dikatakan melakukan segala daya upaya yang terbaik dengan tujuan untuk mengembangkan suatu tujuan yang kita tuju. Kita kembangkan, saudara. Dengan situasi kondisi yang sekarang yang ada, saudara, tetap dengan hikmat Tuhan yang diberikan atas kita. Kita nggak berdiam, tapi kita bergerak, kita terus minta hikmat. Kita terus berjalan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada saudara dan saya yang kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Tapi hari-hari ini, dia menjadi kekuatan kita. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa atas kita.
Tadi saya bisik dengan Pak Arifin. Kalau teman baik saya baru dipanggil Tuhan. 2 bulan ada di ICU. Dan Jumat kemarin kami kuburkan. Itu kondisinya sangat parah sakitnya saudara. Yaitu dia kena bakteri menyerang seluruh saraf otaknya. Dan mengalami kelumpuhan. Baru umur 44 tahun saudara. Maka itu saya bilang kalau hari ini kita bisa hidup sehat-sehat. Ini cuma anugerah Tuhan. Mari persembahkan hidup saudara dan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Ya, saya dengan ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di sini bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita saudara. Ayat ini sudah kita pelajari sudah banyak tentang yang namanya mandate, tentang kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk menguasai bumi saudara. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka saudara. Di sini dikatakan kita diberikan saudara kuasa untuk menguasai segala apa yang Tuhan ciptakan. Waktu kita menguasainya kita harus mendevelop untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Jadi berdasarkan dikatakan ayat ini, manusia ini punya potensi, punya talenta. Tuhan enggak memberi kita kekayaan saudara. Tapi Tuhan memberikan kita potensi dan talenta untuk kita gali. Untuk menerima kekayaan. Dan waktu kita menerima kekayaan kita diberikan kuasa. Supaya apa? Untuk mengelola kekayaan itu. Supaya kita tidak menjadi sombong. Nah potensi dan talenta itu saudara. Kadang enggak berkembang. Enggak hilang saudara. Ditaruh dalam kita. Tapi enggak berkembang. Kenapa enggak berkembang? Karena dosa. Karena kesalahan yang kita perbuat. Karena dosa yang kita perbuat. Yang kita tidak bereskan. Waktu saya belum bertobat. Di tahun 96, 97. Saya terlibat. Dengan yang namanya narkoba. Saya terlibat. Dengan yang namanya seks bebas. Bahkan konyolnya dulu saudara. Ini saya ngaku di depan bapak saya nih. Waktu saya ikut, di sini ada seminar tentang narkoba. Waktu itu dari GB-nya Pak Niko. Wah, disampaikan. Daripada narkoba itu sangat berbahaya. Waktu saya ikut seminar itu saudara. Hari Sabtu, acara kaum muda. Itu saya punya 10 butir di kantong saya saudara. Tapi ada di satu waktu saudara. Di tahun 96, 97 itu. Saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Tapi waktu saya ada di dalam itu saudara. Potensi saya, talenta saya tidak berkembang saudara. Karena ada dosa, ada kesalahan. Yang saya nggak beresin. Gereja-gereja jalan gereja saudara. Komsel jalan komsel. Tapi nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Maka itu satu pertanyaan besar kita sebagai anak Tuhan, kalau hidup kita tidak ada perubahan. Tapi saya percaya yang duduk di sini, saudara dan saya terus mengalami perubahan. Mau terus diajar dan belajar untuk kita menjadi serupa akan Kristus. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, mari saudara, kita lihat bagaimana kita mengembangkan potensi. Saya share di sini ada 6 hal saudara. Karena waktunya cepat. Kalau saya di Bukit, karena ini juga sering molor, tapi di sini saya nggak mau molor. Karena saya jam 12 harus di setengah 12 harus di KRC. Jadi beberapa cara bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita di dalam Tuhan, saudara. Tadi step yang awal saya bilang di situ kita harus beresin. Kalau kita ada dosa kita beresin, kita bertaubat, saudara. Kita minta ampun sama Tuhan. Di dalam masa pandemi di awal, saudara.
jemaat, pengerja yang ada di Catu, saudara, di bukit, mengalami kesulitan. Saya pun seperti itu. Tapi saya lihat-lihat gini, ini jemaat bukan takut sama pandemi nih, takut sama kredit. Saya bilang, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kalau hari ini diizinkan sama Tuhan, ada satu hal kita sebagai anak Tuhan, belajar untuk wise daripada pengelolaan tentang keuangan. Karena kita berpikir utang kita melilit, masalahnya di situ utang kita melilit. Bukan masalah utang kita melilit, masalahnya bukan di situ. Masalahnya kita tidak memanage keuangan kita dengan baik, terjadi yang namanya hutang melilit, saudara. Saya pun mengalami hal itu, saudara. Karena saya cuma ambil satu, saya merendahkan hati saya kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan saya mau beresin Tuhan. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam apa yang saya butuhkan. Karena sampai hari ini, semua boleh berjalan dengan baik. Ini semua cuma karena anugerah. Tapi ada step pertamanya. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya ajarkan itu. Bukan pengerjaan. Mari. Karena ada mereka bilang, bisa Pak, kita jalan. Bahkan ada satu keluarga. Hampir bercerai. Anaknya sampai kabur, ngeri. Ngelihat keadaan rumah tangga orang tuanya. Karena masalah ekonomi. Akhirnya kami datang. Waktu itu pas ada program Lumbung Yusuf. Luar biasa, itu sangat memberkati. Kami datang, kami sharing, kami bagi tentang usaha bagaimana. Dan akhirnya kami kasih dananya. Dan di situ akhirnya dia nangkap apa yang saya bilang untuk dia berdagang. Saya bilang berdagang coba makanan. Ini perumahan gak ada orang yang jual makan. Apa kebisaannya? Oh saya punya talenta Pak untuk bikin nasi padang. Bikin dengan modal yang ada. Kami backup. Kami kasih sedikit strategi dalam kami berdagang. Dan hari ini dia nolak daripada pesanan makanan itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang pertama saudara, bagaimana kita mengembangkan potensi kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita memperluas wawasan dan pengetahuan. Saya selalu diingatkan dengan orang tua rohani saya untuk selalu belajar dan diajar. Tidak putus-putusnya kita mau belajar. Karena kita butuh pengetahuan. Perubahan zaman, perubahan dunia begitu cepat saudara. Kita perlu belajar, tapi kita tahu sumber hikmat kita itu datangnya daripada Tuhan. Waktu kita membaca firman, kita merenungkannya, kita melakukannya. Saudara dan saya sedang mendownload pikiran Tuhan masuk dalam pikiran kita. Amin. Jadi ngalamin kerugian besar saudara kalau saudara dan saya nggak membaca firman, nggak merenungkannya dan melakukannya. Karena hari-hari ini keadaan jahat saudara. Tapi saudara dan saya biar terus lebih baik dan lebih benar. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Pengetahuan, kita perlu belajar saudara. Dengan seminar yang ada. Wah saya kalau mau ikut Zoom, itu tiap Sabtu itu full dari pagi sampai sore saudara. Bisa pilah-pilah. Mana yang memang saya butuhkan. Saya ikut di situ. Untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan saudara. Amsal 9 ayat 10 kata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, saudara. Amin. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Kalau itu tidak di awal takut akan Tuhan, hikmat itu tidak datang, saudara. Saya pernah mengalami itu. Karena cuma kedagingan, saya pernah mengalami satu kebangkrutan di dalam usaha saya, saudara. Karena apa? Daging yang lebih bicara daripada hikmat Tuhan. Nah, perlu dalam hikmat Tuhan ini, saudara dan saya punya satu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Bahkan Amsal 1 ayat 7 berkata begini saudara. Amsal 1 ayat, kita harus memandang kehidupan ini dengan mata iman dan menyemangati diri kita bersama dengan Allah akan kita lakukan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghikmat.
Orang bodoh dikatakan adalah menghina hikmat dan didikan. Jadi diperlukan hikmat Tuhan, saudara. Ya, saya sharing dengan para pengusaha. Ya, kita mencari pengetahuan, kita minta hikmat Tuhan, kita berjejaringan, kita bersama-sama. Ya. Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Dikatakan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Jadi hari-hari ini kita mendevelop salah satu pengetahuan, kita mencari banyak tahu, saudara. Apa sih yang akan ada di depan kita? Apa yang sekarang ini kita bisa lakukan? Perbuatan apa? Tindakan apa? Jadi kita nggak bisa berdiam diri, saudara. Di awal-awal masa pandemi, ada beberapa jemaat di kami, mereka jadi jatuh mengasihi diri sendiri, saudara. Saya bilang bangkit, ayo jalan, move. Kita percaya kalau segala sesuatu boleh Tuhan izinkan terjadi, tetap kita sebagai anak-anak Tuhan itu dipelihara. Amin. Saya ingat kita mengalami bom Bali 1, bom Bali 2 dalam usaha. Aduh. Itu kami di dalam usaha luar biasa, saudara. Brak-bruk. Yang ke satu itu masih mending waktu itu. Tapi yang kedua itu, waduh. Tapi cuma karena berpegang sama dia. Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa. Hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, saudara, untuk kita mendevelop, tadi yang pertama wasin itu mengembangkan diri yang sehat, saudara. Ya. Kita harus tahu kalau kita ini sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Kembangkan diri kita yang sehat, saudara. Ya. Karena apa sih dikatakan potensi, kalau kita tidak mengembangkan gambar diri dengan sehat, potensi dan talenta kita tuh tidak berkembang, saudara. Ya. Amsal katakan di situ, Ayub katakan di situ 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Artinya saudara-saudara berharga di mata Tuhan. Dia sangat sayang kita, dia sangat mengasihi kita. Amin. Nah di sini saudara, mari dikatakan kita melandasi gambar diri kita. Apa yang Tuhan katakan kepada diri kita. Bukan apa kata orang terhadap diri kita. Tapi apa kata Tuhan terhadap diri kita. Maka itu potensi diri kita akan berkembang. Sehat, saudara. Dulu waktu saya tidak ada di dalam pertobatan, saya melihat diri saya kecil, saudara. Saya melihat diri saya tidak bisa apa-apa. Saya backgroundnya dari perhotelan. Saya pun cuma lulus sekolah SMA. Kalau di Jakarta namanya sekolah pariwisata SMIP, saudara. Saya nggak sempat kuliah. Tapi kalau Hani Tuhan percayakan untuk bisa mengembangkan usaha pembuatan kapal yang ada, penjualan mesin-mesin laut. Saya cuma berpikir, Tuhan, kok bisa ya? Apa saya baru nggak belajar. Tapi hari ini Tuhan percayakan banyak. Tapi semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jadi berkat buat bagi banyak orang. Kembangkan, saudara. Jadi fakta dikatakan menyatakan bahwa tidak akan pernah meleset lebih tinggi dari apa yang Anda bayangkan mengenai diri kita. Kalau kita melihatnya kecil, melihatnya tidak bisa, saudara nggak bisa meleset lebih lagi, saudara. Sedangkan yang Tuhan mau, kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Kita bukan mundur, tapi kita maju, saudara. Jadi punya gambar diri yang sehat. Saya pernah ada satu waktu, saya pernah ada pelayanan di Banyuwangi dulu. Ada seorang anak muda, waktu kami habis sharing firman, kami doakan altar call. Dia nangis nih, saudara. Saya tanya, kamu kenapa, Dek?
Saya bilang, saya ini orang miskin, saya orang kampung, saya tidak bisa apa-apa. Tapi waktu kakak sampaikan tentang saya berharga di mata Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya banyak hal-hal yang Tuhan akan jadikan dalam hidup saya. Kembangkan saudara. Lihat apa yang Tuhan bicara buat diri kita. Bukan apa kata orang, apa kata diri kita. Kalau saudara tidak punya satu gambar diri yang sehat, saudara nggak bisa move on, saudara nggak bisa maju. Tapi saya percaya yang duduk di sini, semuanya move on. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, dikatakan temukan kekuatan di balik pikiran dan perkataan kita. Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran kita ini 1 kali 24 jam saudara. Ini berperang saudara. Tapi biarlah dari hati kita dikatakan waktu kita jaga pikiran kita itu akan menjadi pikiran yang benar, pikiran yang baik. Kita taklukkan kepada pikiran Kristus saudara. Saya kalau udah di dalam usaha udah lagi mumet saudara. Waduh, mau sepertinya mau buat apa nih, mau lihatnya sepertinya harus melakukan ini saudara. Tapi saya mulai untuk terus mengingat, menaklukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Saya percaya Tuhan tolong. Kalau hari ini dibilang tertutup, tapi ada 7 jalan yang Tuhan mau buka buat kita. Kepada pikiran Kristus saudara. Ya. Karena itu menjadi apa dari perasaan kita, dari hati ini harus kita jaga. Karena terjadi namanya pikiran yang baik, perasaan yang baik saudara. Hati merupakan inti dari pusat pikiran dan perasaan kehendak. Dan dari hatilah dikatakan segala sesuatu itu dimulai. Itu sebabnya bila hati tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan terhambatnya potensi diri kita saudara. Jadi pikiran ini saudara. Saya beberapa hari lalu ada sempat sharing tentang satu pelajaran tentang emosi saudara. Bagaimana kita makhluk Tuhan, diciptakan Tuhan. Tapi ada satu yang berbeda dari kita adalah kita punya akal budi. Saya punya dogi di rumah. Itu dalam 3 minggu ini lagi sakit. Karena buntutnya digigit sama binatang, dia makan buntutnya. Putus 2 kali sampai pendek. Nah dia marah, itu karena ada hal eksternal yang datang ke dia saudara. Dia marah. Nah kadang-kadang kita juga emosi kita marah karena ada eksternal. Tapi kita harus mengerti kita ada akal budi. Akal budi itu adalah navigasi yang menavigasi perasaan kita. Enggak selalu apa-apanya emosi saudara. Kita perlu kesabaran saudara. Pikiran yang tenang. Oh ketegangan terjadi saudara. Waktu dalam masa-masa awal pandemi. Saya sebagai pengusaha melayani. Tapi saya jaga kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Kadang bawahnya udah maunya gitu. Tapi kita punya perasaan. Punya akal budi yang mengontrol perasaan kita. Kalau kita nggak bisa kontrol, selalu emosi dari luar saudara. Sama aja kita kayak Blacky. Ya, akal budi kita mengontrol. Maka itu pikiran kita harus selalu diperbarui. Yang ketiga saudara, lepaskan masa lalu. Biarkan ia pergi saudara. Karena kita hidup bukan dengan masa lalu kita, tapi kita hidup hari ini dan untuk yang akan datang. Yang masa lalu yang namanya gagal, yang pernah berhasil, sudah itu menjadi pengalaman kita, menjadi pelajaran. Saya Desember, orang tua saya tahu, pengerja di sini tahu. Saya mengalami musibah Desember. Pada tanggal 9 Desember, saya bawa kapal saya menuju Labuan Bajo. Kapal saya tenggelam, dihantam badai di Selat Lombok. Dan saya terjatuh pada saat itu, saya jauh dari kapal, kru-kru saya ada di atas kapal, dan gelombang mulai tinggi saat itu. Secara manusia saya nggak bisa lagi bergabung dengan kru saya saat itu. Nah kapal masih begini, jadi mereka semua di atas, saya udah jauh.
Saya cuma nyanyi-nyanyi di saat itu. Dan saat itu bensin sudah yang kami bawa begitu banyak itu sudah berantakan ada di atas laut. Saya pun badan sudah melepuh. Untung nggak ada api. Dan di situ saya coba untuk berenang. Untuk bersama-sama dengan kru saya. Kru saya udah coba menolong saya. Tapi dia bilang, saya nggak sanggup Pak. Bapak berenang kemari. Jangan nyanyi-nyanyi Pak. Saya cuma nyanyi, sungguh indah. Cuma nyanyi begitu. Dan di satu saat saudara, waktu saya ambil keputusan untuk berenang. Tiba-tiba kayak seperti ada dorongan kuasa Tuhan mendorong saya. Sampai ke kapal. Pak! Dan saya sama-sama. Dan 1 jam kemudian ada pertolongan kapal. Lewat di situ, tolong kami. Maksud saya begini, kalau saya mengingat masa itu, hari ini saya nggak bisa move on. Mungkin saya udah bisa bicara sama orang tua saya libur dulu dari pelayanan. Karena dalam kondisi yang seperti ini, saya kehilangan 1 unit kapal. Kalau dipikir, tapi tetap saya mau bilang, Tuhan Yesus itu amat sangat baik. Tepuk tangan buat dia. Terlalu baik, sangat baik. Kalau itu kejadiannya, itu kesalahan dari perhitungan daripada cuaca yang terjadi. Nah, mari kita saudara jangan hidup dengan masa lalu kita. Hidup yang sekarang dan untuk yang ke depan. Paulus katakan apa? Aku melupakan, ya, dalam Filipi ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berhenti kita hidup dengan masa lalu kita. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau berikan buat kita. Walaupun di masa-masa sulit ini saudara. Biar masa lalu kita itu menjadi pelajaran, menjadi pengalaman buat kita saudara. Tapi saudara dan saya harus terus maju, mendevelop. Harus tetap mengembangkan potensi yang ada. Ya. Dikatakan mungkin saja kita kehilangan segala yang tidak seorang patut mengalaminya saudara. Saya diteguhkan istri saya waktu kami mengalami musibah itu. Istri saya berdoa, Tuhan ingatkan seperti apa yang 2 tahun lalu. Tuhan bicara ke istri saya bilang begini, kalau mungkin kita merasa ini hilang, tapi di hadirat Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikan itu semua untuk dia dipermuliakan. Tepuk tangan buat dia. Jadi saya mau bilang kalau saudara percaya saudara ada dalam hadirat Tuhan, gak ada yang hilang saudara. Gak ada yang hilang. Semua Tuhan bisa kembalikan itu semua buat kita. Waktu kita percaya. Mungkin penghasilan kita 1 tahun terakhir ini berkurang. Usaha kita berkurang pemasukan. Saya mau bilang saya ngalamin gak ada saudara. Semua Tuhan bisa kembalikan itu semua. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Haleluya. Saya ingat waktu saya membuka usaha transportasi ini. Kakak rohani saya, Pastor Yohanes Darung di Momere ngomong. Kamu bukan aja punya kapal 1 Fer. Tapi kamu punya 5. Waduh. Saya bilang, 1 aja belum jadi. Tapi kalau mau hitung-hitung hari ini. Totalnya sudah ada 4 Pak Arifin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi saya bilang semua itu bukan kuat dan gagah kita. Semua itu cuma karena anugerah Tuhan. Yang penting kita mau belajar. Kita mau berkembang. Kita gak hidup dengan masa lalu kita. Tapi kita mau hidup, mau melihat janji Tuhan. Karena di mana ada janji saudara, di situ ada perintah Tuhan. Di mana ada perintah Tuhan, berujung kepada janji Tuhan yang digenapi. Haleluya. Ya. Atau mungkin juga saudara,
melepaskan masa lalu kita dengan apa? Mungkin ada kebencian, ada kemarahan kita dengan yang orang-orang lain. Mari hari ini saudara, ampuni. Kasihi saudara, musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Supaya kita tidak hidup dengan masa lalu kita, selesai. Waktu saudara saya ada di rumah sakit, yang Jumat kemarin meninggal. 4 hari dia masuk, jadi dia kena satu bakteri yang menghantam daripada sarafnya itu. Saya datang kepada dia. Dan waktu itu satu masuk, nggak bisa banyak karena di ICU. Saya masuk sendiri, saya masuk, dia sudah menangis. Saya juga sudah menangis sama dia. Saya pegangan tangan. Hanya tangan kirinya saja yang sudah masih bisa bergerak, yang lainnya lumpuh. Waktu saya pegang tangan dia, saya bilang, kamu harus semangat, kamu harus kuat. Kamu tahu waktu Desember pernah kejadian seperti ini. Kalau hari ini bisa hidup, berarti ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan buat kita. Kamu dan saya bilang. Dari dulu kita punya satu visi yang sama. Mau tolong banyak orang. Jadi kamu harus kuat, saya bilang. Kamu harus percaya kamu bisa Tuhan sembuhkan. Tapi kalau hari ini Tuhan panggil, itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya bilang di situ, tapi kalau ada hal yang kamu salah, ada hal yang kamu keliru, minta ampun sama Tuhan. Bertobat, minta ampun. Nah yang keempat saudara, yang kelima ya. Temukan kekuatan di dalam keadaan yang paling buruk saudara. Saya ambil cerita ini tentang di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 saudara. Ketika saat itu Elisa dikepung dengan musuh-musuhnya, bujangnya takut, panik saudara. Cerita di sini, dia takutan. Tapi di situ dikatakan Elisa berdoa untuk meminta mata rohani daripada bujang ini dibuka, supaya dia melihat kalau perlindungan Tuhan lebih besar dari tentara yang ada. Cerita ini saudara ada 2 hal di sini. Bagaimana saat itu Elisa tidak panik, tapi dia berdoa. Nah ini mengingatkan kita. Untuk masa-masa sekarang, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir saudara. Berdoa, merendahkan hati kita. Kita lihat sekarang virusnya luar biasa saudara. Baru kemarin pagi saya dengar kakak saya juga kena. Maka lagi cari rumah sakit gak dapat di daerah Bekasi. Saya berdoa, saya bilang, sebenarnya virus mau banyak kayak apa, itu bukan masalah virusnya. Masalahnya saudara dan saya harus tertib dengan prokes yang ada. Waktu kita tertib dengan prokes yang ada, jaga imun kita, pakai masker, virus apapun semua kita tidak kena, tapi kita juga percaya ada perlindungan kuasa darah Yesus yang melindungi kita. Tapi saudara jangan sok-sokan gitu loh. Tetap menjaga. Saya bersyukur kalau kita buka gereja dari bulan Juni di Pecatu, ada beberapa yang kena, tapi kenanya itu bukan di dalam ibadah. Waktu mereka bekerja, waktu mereka melayani di tempat lain, jadi saya pantau satu persatu kenapa itu ada 3-4 orang. Dan semua mengalami kesembuhan. Saya bilang dengan pengerja saya, jangan sok-sokan, jangan sombong. Kalau hari ini bisa semua dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, ini cuma karena kebesaran Tuhan. Ini cuma karena kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Jadi bagaimana kita temukan kekuatan di dalam keadaan yang paling buruk? Saudara sudah masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada tempat lain selain kita di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami ketenangan. Kita perlu berdoa. Dan di situ juga bujang itu berkata begini. Dia ketakutan, dia bicara dengan Elisa. Elisa itu sebagai mentor daripada dia. Tuannya dia. Dia sebagai hamba. Artinya gini. Ada mentoring di situ. Ada bapak sama anak. Artinya ada satu persekutuan yang terjadi. Nah hari-hari ini saya mau bilang saudara. Jangan pernah saudara meninggalkan persekutuan dan ibadah yang ada. Jangan pernah saudara keluar, mari masuk ke Komsel.
Saya lihat saudara, beberapa ada jemaat kami yang hilang bertahun-tahun, yang sudah tidak bawa komsel, akhirnya keluarganya mengalami kematian. Kalau kita bilang hitungan aturan main, bukan di kita. Tapi apakah gereja tega nggak melayani? Saya mengingatkan, mari masuk di komsel. Waktu kita ada di komsel sama-sama, di situ kita saling berbagi, saudara. Saling menasihatkan, saling menguatkan, saling melayani. Hampir ada 300 jemaat di Pecatu. Sekitar 100 lebih ada komsel kami ada 14. Jadi hampir 70% ya Pak Arifin ya. Ada ikut komsel. Kami gampang memantaunya. Saya bilang dengan gembala-gembala komsel, case by case kita coba tolong mereka. Tapi yang penting mereka bisa makan dengan diakonia yang ada. Awal pandemi saya suruh bendara saya keluarin dana diakonia. Perhatikan jemaat. Tapi yang lolos ini, yang gak kebantu ini, yang gak ada di komsel. Waktu saya bilang ingatkan mereka, masuk komsel. Karena waktu mereka masuk jadi jemaat dan berkomsel, mereka tahu nih, Rock Ministry mengasih pelayanan apa? Alpha and Omega. Kita bantu. Coba kalau nggak ada, kita nggak tahu karena komsel ini family. Sama-sama bilang family. Keluarga. Jadi elek-elek jangan dibuang. Karena ini keluarga. Saya ikut komsel saudara. Dari tahun 95 sampai hari ini. Saya masih komsel. Saya masih keliling. Saya nggak lihat posisi saya sebagai wilayah. Di sini juga ada ibu rohani saya, Ibu Fili yang membimbing kami. Waktu kami ada di Tanjung Benoa. Saya ingat sekali dulu. Waktu kami komsel, ada 11 anggota komsel yang selama 2 tahun itu enggak bertumbuh-tumbuh. Enggak ada penambahan komsel saudara. Anggotanya. Sampai Tante Fili dia bilang, aduh saya stres Ferry. Saya mau ngomong sama Pak Arifin. Pak ini komsel di Tanjung Benoa ini enggak bertambah-tambah. Setiap ada orang baru keluar. Pak Arifin bilang, kamu sedang memuridkan pelayan Tuhan di situ. Hari ini 11-11-nya jadi pendeta. Tepuk tangan buat Tuhan. Dari Tanjung Benoa. 11-11-nya salah satu Pak Setiawan tuh. Pak Zakaria Kafe Tahu. Saya juga baru tahu iya ya. 2 tahun ini gak ada penambahan ya. Berarti Tuhan lagi muridkan itu saudara. Jadi di sini kita lihat. Bagaimana dia menemukan kekuatan. Yaitu berdoa, cari mentoring, cari hamba Tuhan, cari gembala saudara. Untuk minta hikmat, untuk minta saran, untuk minta nasihat. Saya perhatikan di kami, saya lihat, saya mau senang, saya berbagi usaha, saya berbagi pekerjaan yang ada. Maka itu kami mendirikan koperasi saudara, saya mencari banyak tahu. Pekerjaan apa, usaha apa. Yang saya bisa bagi ke jemaat, ke pengerja. Tapi semua itu bisa berjalan waktu semua ada di komsel. Gak bisa kita kalau waktu kita lagi rame-rame gini dalam ibadah minggu. Rugi saudara. Tapi waktu kita ada di komsel. Dengan segala kekurangan yang ada semua dimuridkan. Semua berjalan. Kita saling menguatkan. Oh saya lihat banyak sekali. Waktu di dalam masa pandemi. Komsel-komsel kami bergerak. Saya bilang, dengar baik-baik, dengar. Masalah jemaat, dengar. Saya nggak bisa, saya terlalu banyak untuk saya, tapi kalian dengar. Jangan sampai jemaat nggak makan, jangan sampai jemaat ada masalah kita nggak tahu. Kami selalu berdoa. Saya percaya di sini pun orang tua kami sama, yaitu gereja yang ada. Kita harus jadi dampak. Kita harus bernilai kerajaan Allah. Kita harus menjadi jawaban daerah sekitar. Saya bilang dengan gembala-gembala komsel yang ada. Cari tahu di Pecatu ini. Cari tahu di Uluwatu ini. Apa yang mereka butuhkan. Biar kita gereja bisa bantu. Walaupun gak banyak. Tapi kita menjadi jawaban. Ya, jadi ini diperlukan yang namanya family saudara. Kita berkomsel sama-sama. Kita saling menguatkan. Saling menasihat. Saling memperhatikan. Gak bisa hari-hari ini kita meninggalkan komunitas.
Sulit saudara. Saya pun yang mengembala, saya butuh komunitas itu saudara. Karena kalau saya datang ke Komsel saudara, saya pun dikuatkan. Ada hal-hal yang baru, kesaksian mereka sampaikan saudara. Nah yang terakhir saudara, yang keenam. Dikatakan apa? Kita harus bisa memberi dengan sukacita. Kita nggak lepas saudara kehidupan kita yang namanya menabur dan menuai. Pernah salah satu jemaat tanya saya, Pak, kok kalau Bapak suruh nabur orang di bukit, Bapak kayak nggak ada dosa, kayak nggak ada beban untuk suruh mereka menabur? Saya bilang, karena saya udah melakukan di depan. Jadi saya nggak pernah saya sungkan untuk mengajak mereka. Tapi bicara dengan memberi bukan aja dengan keuangan, saudara, tapi dengan kita memberikan waktu kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Saudara sedang memberkati mereka, saudara sedang menabur. Mungkin orang itu dalam kesusahan, tapi saudara datang bukan bawa uang, tapi saudara datang dengan membawa kesukaan buat mereka. Saudara sedang menabur, waktu saudara di dalam kesusahan, saudara menuai kebahagiaan itu, sukacita itu. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Memberi saudara. Ya. Saya ingat sekali ada satu pengerja kami. Dia ngomong, Pak, saya bertanya Tuhan, kok bisa ya? Saya dapat berkat hotel yang saya kerjakan selama 2 bulan di masa pandemi itu penuh Pak. Saya tanya Tuhan, apa sih? Kok bisa Tuhan? Tuhan cuma ingin gini loh. Waktu kamu memberi, waktu kamu memberkati, dia ikut saya bagi-bagi makanan di pinggir jalan pada waktu masa awal-awal pandemi saudara. Kami bagi-bagi. Dari situ saya bilang, kamu memberi di situ. Karena Tuhan ngasih yang lebih saudara. Selama 2 bulan, hotelnya itu penuh. Dia seorang director of sales, DOS saudara. Dan itu menjadi kekuatan di dalam perusahaan itu untuk mencari uang saudara. Saya bilang, Pak gak nyangka ya. Padahal kita gak seberapa kita memberi, gak seberapa kita buat Pak. Tapi Tuhan buat lebih besar, lebih besar. Wow. Saya kasih kesaksian. Semua ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gak ada hebatnya kita. Saya pun sering ngobrol dengan orang tua saya, kasih informasi. Selama kami pelayanan misi di Pecatu saudara. Ya, kami baru 3 tahun terakhir kami berdiri sendiri. Tadinya ada di bawah naungan KRC, Gereja Kute. Tapi kami terus melakukan pelayanan misi. Selama kami melayani pelayanan misi, kami tidak pernah berkekurangan. Bahkan surplus dari apa yang kami lakukan. Walaupun kadang-kadang jemaat terakhir Pak Arifin, 2 hari baru nabur, bikin empot-empotan. Tapi saya sebagai pemimpin, saya dengan istri saya bilang, kalau sampai ini gak masuk, kita yang harus tanggung jawab. Tapi sepanjang saya berpikir seperti itu, sepanjang itu pun tidak pernah terjadi. Bahkan surplus karena saya lihat. Jadi saya bilang gini, jangan dulu mikirin uang, tapi kita mikirin dulu strateginya seperti apa. Visinya seperti apa, maka kita akan lihat. Semua itu Tuhan akan sediakan. Bukan saja cukup, tapi berlimpah. Sampai hari ini kami lakukan itu. Kami lihat semuanya itu tangan Tuhan bekerja. Mari yang keenam ini kita develop. Untuk kita terus, karena apa? Jangan sampai kita terikat dengan yang namanya kita mementingkan diri sendiri. Mari menabur saudara. Mari menabur. Ada orang tanya, kenapa sih Pak? Rock Ministry bisa punya aset yang begitu besar. Saya bilang, karena kita diajarkan sama pemimpin untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Murah hati untuk menabur, untuk memberi, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya selesai saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan. Pak Arifin mau menyampaikan sesuatu. Waktu Pak Ferry kecemplung di laut, yang anak buahnya tidak memberitahu itu jalurnya ikan hiu. Kalau ikan hiu lihat Pak Ferry, kira-kira dia berpikir apa? Hautse. Tetapi itulah pertolongan Tuhan. Ya, ternyata bukan cuma kapal bisa dikasih mesin speedboat. Orang juga ya, syah. Tuhan sanggup memberikan percepatan, tepuk tangan bagi Allah kita. Hati saya penuh sukacita, tunggu ya. Saya mau memberikan kesaksian tentang jawaban doa. Tahun 2002,
Saya terkena dan deteksi kanker getah bening. Kalau saya disembuhkan dilindungi daripada corona 17 Juni tahun lalu dan 1 November saya masuk rumah sakit. Masih ada yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh daripada yang mati kalau terkena corona, ya kan? Tapi kalau kanker getah bening, yang sembuh tidak ada 1%. Pada saat itu saya berdoa begini, Tuhan kalau boleh. Bahasanya harus bahasa seperti Tuhan Yesus, kalau Kristus dalam kita. Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau tidak kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Saya bersaksi pada saudara 2002, 19 tahun yang lalu, saya tidak takut mati. Ya, karena apa? Saya tahu nanti Pak Frankie, Pak Roni, Daniel, Pak Ping, Pak Chris bisa melanjutkan, bisa lebih baik. Tetapi ini doa saya berlutut bersama istri. Kalau dengan Tuhan itu jangan yes yeso, ngerti yes yeso, ya o. Gaya kayak Amerika. I claim your promise. Jangan. Bapak kalau boleh. Tuhan kalau boleh. 2 permintaan saya. Satu besar, satu kecil. Yang besar begini. Melihat hasil tuaian. Ya kan? Mau nanam saudaraku ya. Menanam. Mulai tahun di sini. Saya melayani Tuhan sejak tahun 80. Ya. Dan di sini sejak tahun 89. Maka saudaraku saat itu cabang daripada waktu itu namanya masih Betani ya, Denpasar. Nah, saudaraku sekarang Rock Ministry. Itu cabangnya ada tidak sampai 50 saudara. Hari ini dengan pertolongan Tuhan lebih dari 350 dan cabang terbaru sebentar lagi Houston, USA. Pendeta Chris Mesak pindah ke sana. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Tepuk tangannya yang meriah saudaraku. Kita ini penuai, amin. Lalu ada satu permintaan kecil, yaitu supaya saya bisa menikahkan Christina Sharon. Anak ini adalah kemenakan saya dan she is our darling. Waktu itu usianya 6 tahun. Kalau boleh Tuhan, saya nikahkan dia. Aneh saudara, ya. Maka besok itu hari lebih sukacita lagi. Saya menikahkan Christina dan Jack Lewis pada ulang tahun saya ke-70. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Jawabnya itu luar biasa. Bukan saya yang pilih tanggal, tunangannya yang pilih tanggal. Jack berkata pada Christina, mari kita pilih tanggal 28 sebab ulang tahun Christina tanggal 28 Agustus, Jack tanggal 6 Juli, 28 6 2021 2 jadi 1 katanya. Jack ini arsitek lulusan Taiwan, pengusaha juga. Tetapi pada waktu saya dengar itu bilang, jangan diganti tanggal ya. Itu sudah pimpinan Roh Kudus itu. Amin. Pas ulang tahun saya ke-70. Padahal iblis mengintimidasi saya. Bapakmu mati umur berapa? Gobloknya saya jawab 69. Mertuamu 69, kamu juga tidak lewat 69. Karena itu 10 hari sebelum saya ulang tahun ke-69. Saya memakamkan salah satu jemaat yang seluruh keluarga terpapar COVID dan saudara dengar itu gempar ya waktu itu. Tetapi saudaraku iblis itu iblis yang bodoh. Karena apa? Dia tidak bisa mengintimidasi saya dengan kematian. Sebab kematian itu masuk surga. Amin. Jadi hari ini ketahuilah doamu tidak sia-sia. Kalau kamu orang benar, kamu berdoa dalam nama di atas segala nama dari Tuhan Yesus. Look at me. Tuhan bukan saja memberikan saya kesehatan,
tapi umur panjang, kemuliaan, kehormatan, nebeng Tuhan Yesus. Dan besok ini, it's a joy of my life. Amen. Ya memang saya tidak punya anak, tapi Christina ini anak dari adik saya yang menikah dengan adiknya istri saya. Dan wajahnya persis istri saya waktu muda. Tuhan itu Tuhan yang baik. Saya buat pernyataan pada saudara. Kalau saudara punya perjanjian dengan Tuhan dalam nama Yesus, perjanjiannya itu teratur dan terjamin. Hari ini sejak saya kembali dari masuk ke Bali dan waktu itu kita ngalami PSBB tanggal 27 bulan Maret tahun lalu sampai hari ini 354 hari, setiap hari saya dikirim makanan. Kemarin masalah kebanyakan makanannya, ya setiap hari tanpa luput saudara. Apa yang Tuhan ajarkan pada saya, ajarkan pada yang lain. Teratur dan terjamin, katakan teratur dan terjamin. Mari kita masuk perjamuan kudus. Sebelum menerimanya pastikan saudara hidup dalam kebenaran. Katakan bersama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Karena korbanmu, karena kebangkitanmu, perjanjian atas kami adalah bersama dengan Israel. Persemakmuran dengan Israel. Teratur. Yang keras, teratur. Dan terjamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan diambilnya cawan berisi anggur. Sambil katanya, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Kalau perjanjian lama itu saja luar biasa. Umat Israel dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan dan diberkati. Maka kita dalam perjanjian baru akan lebih lagi. Kita akan jadi kepala, pemimpin bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, angkat cawan tinggi-tinggi. Sikapara masyanda bahaya. Lupakan yang telah lalu. Mari kita arahkan kita pada tujuan. Dipenuhi dengan hikmat, dengan kuasa daripada Tuhan. Perjanjian dan persekutuan dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Sampai nanti dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Silakan duduk saudara kekasih. Tuhan memberkati. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Raja, berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk pemimpin-pemimpinnya ya Bapa, bahkan untuk Pulau Bali ini ya Bapa. Setiap ikatan roh jahat ataupun ikatan masa lalu ya Tuhan, roh tenung sihir apa saja ya Tuhan, yang oleh pemimpin lakukan ya Tuhan, kami berdoa meminta pengampunan ya Bapa. Supaya dengan demikian ya Tuhan, perjanjian-Mu ya Tuhan atas orang percaya ya Tuhan dipulihkan ya Tuhan. Ada kebangkitan ya Tuhan atas pulau ini Tuhan, bahkan atas bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk para pemimpin generasi muda ya Tuhan. Setiap mentor yang Tuhan tempatkan ya Bapa, bahkan di dalam pelayanan Rock Ministry ya Bapa, dibangkitkan ya Tuhan. Generasi muda yang dibangkitkan ya Tuhan, yang militan ya Tuhan, yang mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, yang berharap penuh kepadamu sungguh-sungguh ya Bapa, yang mengalami Engkau ya Tuhan, sehingga terobosan ya Tuhan terjadi ya Tuhan, di dalam pelayanan generasi muda ya Tuhan. Kami melihat pemimpin-pemimpin muda yang sedang dibangkitkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Baik warga kerajaan, mari kita angkat kedua tangan kita pandang ke atas untuk kita menerima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun. Sehingga engkau dapat menjadi teladan
bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat dan siap untuk jadi berkat, katakan amin.